Gini Mas Ani, jadi saya ini senang banget ya di kesempatan yang baik ini karena saya kalau bicara hukum belajar banyak sama Pak Gunara. Nah dari tadi saya menyimak gitu ya, jadi jangan bicara tentang hukum ke saya. Artinya dari pandangan parentingnya seperti apa? Baik. Nah jadi begini, kalau saya ada dua sisi, apakah secara pribadi, apakah secara keorganisasian ya. Nah PKK ini kan sebagai ujung tombak di masyarakat. Nah, kalau kita bicara organisasi, tadi malam pun saya bicara banyak dengan ibu-ibu PKK dan itu pro dan kontranya banyak gitu ya. Tapi saya tarik mengerucut, saya sebagai ketua tim penggerak PKK, di mana saya punya tanggung jawab untuk masyarakat di Ibu Kota Bogor dan kami punya program utama yaitu tentang ketahanan keluarga. Ya, ini kita pelan-pelan ya, Mas Andi ya, kita runtutannya. Nah, ketika kita bicara tentang ketahanan keluarga, ini artinya kita membangun keluarga-keluarga yang ada di Kota Bogor. Nah, kita bicara ketahanan keluarga, ini kita bicara ada sekitar 5 dimensi. Kita bicara tentang landasan, legalitas, dan keutuhan keluarga. Ya, kita bicara tentang ketahanan fisik keluarga, ya, bagaimana ketersediaan pangan gizinya dan lain-lain kesehatannya. Kita bicara tentang ketahanan ekonomi. Kita bicara tentang ketahanan sosial psikologisnya. Kita bicara tentang ketahanan sosial budaya. Nah, ini 5 dimensi ini yang terus kita perjuangkan agar mencapai ketahanan keluarga. Nah, dengan adanya pelaku kekerasan seksual ini mengganggu tanda kutip ya, mengganggu terbentuknya ketahanan keluarga. Ya, karena kita bicara ketahanan keluarga ini kan kita bicara pembangunan manusia. Nah, sementara pembangunan manusia itu berbeda dengan pembangunan fisik. Pembangunan fisik ada uang, ada barang, ada uang bisa beli ambulan, ada uang bisa bangun jembatan. Nah, tapi pembangunan manusia ini, iya. Tapi kalau pembangunan manusia kan tidak seperti itu. Ini perlahan-lahan gitu loh. Nah, tapi dengan adanya misalnya pelaku kekerasan seksual ini dan lain-lain, ini sebenarnya menghambat percepatan untuk pembangunan keluarga gitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang pelaku kekerasan seksual itu sendiri kan kita tidak hanya bicara tentang hormon testosteron ya, hormon testosteron itu. Nah, tapi kita bicara tentang psikologisnya si pelaku itu. Kita bicara tentang pergaulannya si pelaku itu, dia bergaul dengan siapa aja, gitu kan? Kita bicara tentang pengalaman pelaku itu. Apakah dia melakukan karena hanya sebatas testosteron yang berlebihan atau masalah kelainan jiwa gitu kan, tapi ternyata kita harus dalami dia bergaul dengan siapa, pengalamannya seperti apa, apakah dia punya pengalaman kekerasan seksual sebelumnya, lalu apakah dia punya pengaruh film, bacaan iman dan bacaan dan lain-lain. Kita lihat juga latar belakang agamanya seperti apa. Nah, jadi artinya kalau kita bicara tentang kekerasan seksual dan hubungannya dengan saya yang sedang memperjuangkan ketahanan keluarga, ini virus nih gitu kan ya, virus yang memang harus dihilangkan dalam kehidupan ini virusnya ya gitu ya. Tapi artinya tidak hanya dalam satu sisi gitu, karena ketika kita bicara keluarga dengan berbagai aspek dan lain-lain, kita bicara juga tentang hal-hal yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, karena kalau kita bicara tentang satu aja ya, misalnya tentang kebiri ini, artinya kita sedang bicara memberikan cairan lah ya, kalau kita bisa dibilang tuh suntikan anti androgen itu. Nah, contohnya 2 orang dengan kadar testosteron yang sama itu libidonya bisa sangat berbeda, Mas Sony, gitu loh. Itu pertama itu ya gitu. Nah, lalu kebiri kimia diberikan suntikan anti androgen tersebut sehingga kadar testosteron menurun, akan berpengaruh pada fisik dan kemampuan ereksinya, tapi belum tentu bermakna menurunkan libidonya gitu ya. Nah, ini nih coba kita runtutkan lagi. Nah, lalu hukuman kebiri kalau pada misalnya pelakunya dewasa ya, sudah berumah tangga dan lain-lain, mungkin berpengaruh gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin belum terlalu signifikan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kalau saya melihat dari sisi gini, semua tindak kriminalitas itu tidak akan selesai hanya dengan hukuman penjara dan lain-lain gitu loh. Begitu juga dengan hukuman kebiri. Nah, ini yang harus ada kolaborasi dengan terapi yang komprehensif, juga terapi lingkungan gitu ya, yang tadi saya sampaikan di awal tuh dia bagaimana latar belakang keluarganya, pergaulannya, pengalamannya gitu. Nah, jadi
hal-hal seperti itu. Dan terakhir kalau saya melihat dari sisi medis, saya bukan orang medis tapi saya mencoba untuk melihat dari sisi medis, hukuman kebiri kimiawi ini bukan sebagai hukuman tapi lebih kepada terapi hiperseksnya gitu loh ya. Nah jadi bila kadar testosteron yang sangat tinggi, nah dia harus diterapi seperti itu. Nah jadi kurang lebih runtutannya seperti itu Mas Soni.